Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita menjumpai pembacaan Alkitab dari buku Petrus, yaitu 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu. Dan mereka telah meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Puji Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Dikatakan tadi oleh Rasul Petrus bahwa berkat yang pertama yang kita tidak boleh lupa, yaitu berkat kelahiran baru. Hal ini luar biasa. Kita tidak lahir lagi dan masuk dalam kandungan ibu kita untuk dilahirkan kembali, tapi kita dijadikan baru dari kehidupan kita yang lama. Dan itulah berkat ilahi yang pertama yang diingatkan oleh Rasul Petrus dalam pembacaan kita tadi, bahwa oleh kemurahan Tuhan kita dilahirkan kembali. Kelahiran kembali itu adalah berkat yang tidak bisa dicapai dan didapat oleh manusia, karena itu adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan untuk orang-orang percaya. Nah, hal ini jangan kita abaikan. Ketika kita sudah lahir kembali, maka jangan kita abaikan keselamatan itu. Hal yang kedua yang kita terima dari kita mengikut Tuhan, yaitu berkat yang kedua adalah hidup dengan penuh pengharapan. Sebagaimana Rasul Petrus katakan tadi, ada harapan di dalam Dia, dan pengharapan itu tidak akan pernah binasa. Dan itulah berkat yang kedua yang kita miliki. Walaupun itu kita belum dapat, tetapi itu dikatakan
Pengharapan adalah warisan yang tersimpan di sorga untuk kita. Jadi, adalah sesuatu yang mendorong kita untuk tetap tegar, sesuatu yang membuat kita tetap kuat di dalam begitu banyak godaan, cobaan, beban masalah. Kita punya berkat yang penuh dengan pengharapan. Berkat yang ketiga yang disentil tadi, yaitu kita mendapatkan suatu kekuatan yang luar biasa, yaitu adalah iman yang lahir dari kekuatan Allah di dalam diri kita. Kita bersyukur bahwa kita di dalam Kristus, kita mendapatkan berkat iman yang melahirkan kekuatan dari Allah di dalam diri kita. Iman akan membuat kita bisa bertahan di dalam kesulitan. Iman bukan hanya percaya kita menerima sesuatu, tetapi iman juga mempunyai kekuatan untuk kita bertahan di dalam kesulitan. Iman membuat seorang bisa bergembira, bisa berbahagia di dalam pergumulan beban masalahnya, karena dia punya iman. Iman bisa membuat seorang mampu melihat Allah dan mengasihi Allah. Walaupun tidak semua mata orang bisa melihat Allah, tapi karena iman kita bisa memiliki sikap yang luar biasa. Kita mengasihi Allah walaupun secara fisik kita tidak melihat Dia, tapi iman kita membuktikan Dia itu ada. Nah, berkat yang berikut yang disampaikan oleh Rasul Petrus, yaitu berkat Roh Kudus yang diberikan bagi orang-orang percaya. Kita tahu bahwa kita hidup di zaman yang makin bertambah sukar dan sulit. Hanya Roh Tuhanlah yang mampu membuat kita kuat. Roh Tuhanlah yang mampu membuat kita bertahan di dalam segala keberadaan kita. Karena jelas Roh Tuhan diingatkan melalui seorang nabi Tuhan bahwa bukan oleh kuat dan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan semua itu dapat diatasi, dapat dihadapi. Karena Roh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Kita bisa melihat hal-hal yang akan datang karena peranan Roh Allah di dalam diri kita. Berkat yang terakhir, yaitu yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam ayat yang ke-12 tadi, yaitu adalah pelayanan. Pelayanan adalah suatu ungkapan pengharapan dari Allah kepada kita. Allah mengharapkan kita bisa menerima itu dan melakukan itu. Pelayanan adalah suatu kesempatan emas, karena di dalam pelayanan kita menyiapkan berkat untuk kita di hidup yang akan datang. Dengan pelayanan kita melihat kemuliaan kita berbeda satu dengan yang lain karena pelayanan. Pelayanan adalah anugerah yang diberikan Allah, tidak kepada malaikat tetapi kepada orang-orang percaya. Sebab itu, mari kita membaca begitu banyak ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Ada 5 berkat yang luar biasa yang ada di dalamnya untuk menjadi peringatan, menjadi pegangan buat kita yang hidup di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan bersyukur, karena hanya di dalam Engkau kami dapat dilahirkan kembali. Karena di dalam Engkau kami punya pengharapan yang pasti. Karena di dalam Engkau kami memiliki iman yang kuat dan tegar. Karena di dalam Engkau kami memiliki banyak hal lain yang Kau sediakan bagi orang percaya. Sebab itu Bapa, hari ini kami mohon Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tetap mengingat berkat-berkat rohani yang Engkau sediakan bagi kami di dalam Kristus, agar kami tidak melenceng, agar kami tidak salah arah, agar kami tidak mengabaikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan ini. Sebab itu Bapa, kami percaya sepanjang hari ini Tuhan tidak tinggalkan kami, tapi Tuhan turut bekerja dengan kami untuk kebaikan kami, terlebih untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Kami percaya berkat jasmani, berkat rohani ada bagi kami sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita bersyukur kita ada di hari kedua dalam minggu ini, yaitu pada hari Senin, di mana kita punya kesempatan lagi untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Itu diadakan pada jam 6 sore dan saudara dapat lakukan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.